dahsyat. Perkenalkan, nama saya Dr. Dandung, spesialis anak. Saya adalah seorang agency director dan agency owner di salah satu agensi di Cirebon. Teman-teman sekalian, salah satu yang saya fokuskan untuk nasabah-nasabah saya adalah asuransi penyakit kritis. Nah, mengapa teman-teman kita perlu punya asuransi sakit kritis? Yang pertama adalah kejadian sakit kritis ini semakin meningkat di masyarakat. Seperti kita ketahui teman-teman bahwa pembunuh atau penyakit nomor satu yang memakan biaya paling besar di Indonesia nomor satu adalah jantung, kemudian yang kedua adalah kanker, dan yang ketiga adalah stroke. Nah teman-teman, dengan adanya pola hidup yang kurang sehat, kemudian makan makanan juga kurang sehat, kurang olahraga, faktor stres, faktor keluarga, kejadian ini sangat meningkat di masyarakat kita. Saya sendiri juga barusan mengalami manfaat dari asuransi. Malam ya, jam 1 saya mengalami mual-mual saja ya teman-teman ya. Tidak menyangka itu sebuah serangan yang lebih serius. Sampai jam 5 pagi saya masih mual-mual, dan kemudian saya mulai curiga bahwa ini bukan satu serangan yang biasa, bukan satu gejala yang biasa. Akhirnya saya ke rumah sakit, dan benar-benar teman-teman, kecurigaan saya bahwa saat itu saya sedang mengalami serangan jantung. Menyangka ya teman-teman bahwa saya sendiri seorang dokter ya akan mengalami serangan jantung di usia yang sebenarnya masih muda. Ya, pada gaya hidup cukup sehat, ya, faktor risiko cukup kecil, tapi itulah bahwa risiko bisa terjadi pada siapa saja, bisa terjadi kapan saja. Nah yang kedua teman-teman, karena kejadian yang meningkat ini, biaya asuransi sakit kritis itu juga luar biasa meningkat juga. Nah kita ketahui bahwa sakit kritis ya misalnya jantung, kanker, stroke itu biayanya bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran, dan tidak bisa sembuh hanya dalam waktu seminggu, dalam waktu sebulan, dan menyebabkan seseorang yang terkena penyakit kritis itu tidak bisa bekerja. Tentunya ini menjadi satu beban yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh sebuah keluarga. Makanya kita butuh asuransi sakit kritis. Disinilah saya merasakan sebagai nasabah, saya sangat tertolong sekali bahwa saya mempunyai polis asuransi sakit kritis. Andai kata saya tidak mempunyai polis asuransi sakit kritis, tentunya secara keuangan keluarga saya sangat terganggu, karena biaya sakit kritis, biaya operasi jantung itu benar-benar sangat mahal. Yang ketiga, kenapa saya memfokuskan sakit kritis kepada nasabah-nasabah saya adalah karena sakit kritis ini bukan hanya soal membayar biaya tagihan di rumah sakit, tapi juga berhubungan dengan hilangnya penghasilan seorang kepala keluarga ya. Sementara itu juga pengeluaran semakin meningkat, dan juga biaya-biaya akibat selisih dari asuransi kesehatan yang harus dibayar. Makanya perlu yang namanya satu asuransi sakit kritis yang bisa memberikan uang cash atau uang tambahan yang bisa membantu keluarga untuk mengatasi beban-beban keuangan yang tadi. Nah teman-teman sekalian, secara financial planning kita disarankan paling tidak memiliki 5 tahun penghasilan ke depan untuk diganti dengan asuransi sakit kritis, sehingga pada saat terjadi risiko sakit kritis, pengeluaran keluarga atau income keluarga selama 5 tahun ke depan aman, dan keluarga bisa fokus ya, yang sakit bisa fokus berobat, sehingga mereka akan tenang, semua income diganti oleh asuransi. Nah, karena alasan-alasan itu teman-teman, saya sangat memfokuskan diri saya untuk mengedukasi semua ya, keluarga saya, saudara, teman-teman sejawat saya yang dokter. Nah, semua mereka
perlu diedukasi untuk memahami betapa pentingnya kita mempunyai perlindungan asuransi sakit kritis. Nah, karena alasan-alasan itu, sahabat-sahabat sekalian, segera ambil keputusan untuk kita, keluarga Anda, mempunyai asuransi sakit kritis. Karena kita tidak tahu, ya, risiko bisa terjadi kapan saja, risiko bisa terjadi pada siapa saja. Segera ambil keputusan sekarang dan lindungi keluarga Anda dengan asuransi penyakit kritis.